Yo, ini nggak main-main ya. Memang pinjol mengambil langkah tegas untuk pemrosesan Anda ke jalur hukum. Terserahlah Anda mau ketakutan, mau kecemasan, atau mau seperti apapun juga, ya tetap aja gitu loh. Kalau Anda mendengarnya setengah, mengertinya seperempat, habis itu Anda bicaranya double, ya sama aja bohong gitu kan. Jadi coba nontonnya itu sampai habis. Ini yang mana dikirim oleh debt collector langsung. Ini ada 4 poin yang mereka jelaskan tentang peringatan atau somasi terakhir. Saya yakin banget Anda di sana pasti sedang mengalami ketakutan. Tapi walau kayak manapun ketakutan yang Anda alami hari ini, jangan sampai ini mencelakai diri Anda buat kedepannya. Saya pengen teman-teman semuanya, boleh-boleh aja kita mengalami ketakutan, kita kecemasan, tapi stabil itu sangat penting karena kita tetap menjalani hidup. Hidup ini tetap masih berlangsung, hidup belum berhenti sampai segini. Oke, ini ada sebuah chat yang mana berlogo dari salah satu pinjol legal Kredit Pintar ya. Walaupun pada akhirnya nanti kalau ini dilaporkan, ya tetap aja nomor yang menghubungi tidak terdaftar di sistem Kredit Pintarnya langsung. Tapi di sini sangat disayangkan, ini sangat disayangkan banget harus terjadi. Kenapa seperti itu saya bilangin? Ini mereka menyampaikan di sini mau melakukan tindakan hukum, yang mana jangan sampai teman-teman yang telat dibayar di pinjol, kita juga nggak tahu juga apakah ini yang menyesalnya nanti yang galbay di Kredit Pintar aja, atau memang seluruh dari orang yang mengalami telat bayar ya. Oke, sama-sama kita kupas di sini. Ini ada satu chat yang dikirim oleh follower saya yang mana dia mendapatkan ancaman. Kalau ditanya dia ketakutan, ya nggak mungkin enggak, pastinya ketakutan. Teman-teman sendiri pun juga kalau mendapatkan hal seperti ini, saya jamin 1000% juga ketakutan gitu loh ya. Tapi di sini oke, kita bacakan dulu. Anda sudah keterlambatan, oke, tetapi tetap membandel dan menolak membayar, dan peringatan kami Anda acuhkan ya. Ini aja sudah meledak teman-teman semuanya membacanya kan, karena dibilang membandel, padahal faktanya ya memang duit kita nggak ada gitu. Tapi ya apa boleh buat, debt collector tidak mengerti sama sekali apa yang terjadi dengan diri kita. Mereka cuma tahu mereka bekerja di sebuah perusahaan, bagaimanapun caranya mereka harus mendapatkan tagihan. Itu cuman yang mereka tahu. Jadi soal Anda ketakutan, soal Anda tidak ada uang, soal apa, mereka tidak peduli. Yang jelas bagi mereka dibilangnya Anda membandel, menolak untuk membayar. Kita ini tidak menolak untuk membayar, biar saya bantu jawab ya. Kita tidak menolak untuk membayar, kita ini tidak mampu bayar loh. Kita sudah berusaha mati-matian, sudah menoleh kanan kiri muka belakang semuanya. Ya memang faktanya duit kita tidak ada, kita apa boleh buat. Benar gak sih? Kalau kita menolak untuk membayar, duit kita ada dan kita sengaja untuk tidak membayar, ya itu oke-oke saja. Tapi yang namanya ucapan debt collector ya bisa aja mereka mengarahkan semuanya suka-suka hati mereka, oke? Habis itu mereka menyampaikan juga di sini, dan peringatan kami Anda acuhkan. Kami akan mengambil tindakan hukum yang membuat Anda menyesal. Dia akan mengambil tindakan hukum yang membuat kita menyesal. Ya pastinya ini nuansa ancaman banget gitu loh ya. Tapi buat teman-teman semuanya nggak usah terlalu khawatir dulu. Kita cari tahu dulu. Dia pasti menyamatkan posisi debt collectornya. Karena debt collector itu mau sehebat apapun ancamannya, tugas mereka adalah tukang tagih. Ya mereka ujung tombak di sebuah perusahaan. Bos pinjolnya atau bos perusahaannya santai-santai duduk di rumah, mereka mati-matian mengumpulkan uang di lapangan ya. Oke, kita cari tahu nanti. Yang paling pertama yang akan membuat Anda menyesal adalah pinjol akan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri untuk menuntut pelunasan beserta denda dan biaya yang timbul. Ya, memang ini dipersilahkan oleh OJK. OJK menyampaikan setelah 90 hari pinjol hentikan semua penagihannya, dan penagihan bisa dilanjutkan. Satu, pinjol bisa memilih opsi bekerja sama dengan pihak ketiga atau menjalin kerjasama dengan lawyer atau pihak hukum untuk menjatuhkan keuangan prestasi atau memproses ke jalur perdata. Yang terjadi sampai detik ini adalah pinjol tidak bekerja sama dengan pengacara, karena setiap
perusahaan itu sudah ada legalnya, ya sudah ada corporate-nya masing-masing, pengacara khusus mereka masing-masing. Mereka tidak mempergunakan hal ini. Mereka lebih menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Selain biayanya murah dan persyaratannya pun tidak ribet. Kalau seandainya Anda diproses ke jalur hukum, perdata, persyaratannya ribet, waktunya lama, biayanya besar, keputusannya tidak memuaskan. Makanya diambillah debt collector yang bodoh-bodoh tadi dengan dalih dipekerjakan dengan gaji UMR atau dengan gaji per target. Ya, karena mereka juga kesulitan dalam ekonomi, kesulitan mencari lapangan pekerjaan, ya mereka apa boleh buat. Mau tidak mau mereka mengambillah tawaran itu menjadi debt collector. Ya, ini buat teman-teman. Jadi soal gugatan ke perdata, OJK mempersilahkan, boleh. Ya kan boleh, tapi pinjol tidak mau. Pinjol mengambillah dengan pihak ketiga. Ini kan debt collector yang melakukan mengirim sama Anda. Debt collector itu bisa dipesan oleh pinjolnya. Pinjol bisa mengatur debt collector sesuka hati mereka, gitu loh. Tapi kalau dijatuhkan Anda ke Wan Prestasi atau kasus perdata, harus mengikuti prosedur. Pinjol tidak mau rahasia mereka terbongkar nanti di pengadilan, oke? Yang kedua adalah mengeksekusi atau mengambil barang yang ditemukan tim DC di lokasi sebagai jaminan. Untuk poin nomor 2, teman-teman nggak usah khawatir gitu loh, dan itu tidak akan terjadi. Ya, karena ini pinjaman online, jatuhnya KTA, kredit tanpa anggunan. Era digital, tidak bertemu pemberi dan si peminjam. Tidak ada hutang Anda dijaminkan dijatuhkan menjadi aset Anda, nggak ada. Ya, lain hal itu adalah pinjaman yang beranggunan yang ada fidusianya langsung. Ya, jadi ini hanya bahasa debt collector yang tidak perlu teman-teman masukin ke dalam hati. Anggap aja tong kosong nyaring bunyinya, atau debt collector sedang menunjukkan suatu kebodohannya, yang mana yang mereka cari adalah orang-orang yang berlemah mentalnya gitu loh, atau yang mental Anda tidak bisa diajak kompromi, pasti baper dengan hal ini, oke? Untuk poin nomor 3 adalah melaporkan bapak atau ibu ke badan penilaian kredit sebagai kreditur macet atau bermasalah. Kalau ini kan sudah diminta oleh OJK. Setelah 90 hari data wajib diserahkan untuk ditindaklanjuti. Ya kan? Yang terjadi adalah pinjol tidak mau menyerahkan data Anda karena dia tidak puas kalau hanya semata nama Anda di blacklist. Ya kan? Makanya itulah yang terjadi. Sampai sekarang data Anda itu masih digulir. Ada yang telat 6 bulan, ada yang telat 1 tahun, ada yang telat 2 tahun. Itu masih ditagih semuanya. Ya. Oke, untuk nomor 4, mengajukan perkara pidana dengan tuduhan penggelapan atau penipuan. Ini nggak ada sama sekali, ya. Jadi yang bisa dilakukan pinjol itu cuma satu, mengajukan gugatan ke perdata. Tapi sampai detik ini belum ada pinjol yang mau melakukan hal itu karena dia tahu Anda sudah kehabisan uang dan mereka juga tidak mau mengeluarkan uang mereka secara cuma-cuma. Waktu yang panjang, uang yang mahal. Mereka tidak mau dalam hal itu. Mereka ambillah debt collector yang kapasitas otaknya sedikit-sedikit kosong, ya, terutama debt collector pinjol yang selalu mengancam. Mereka ambil hal-hal itu untuk dipekerjakan, ya kan? Sudah. Jadi dari mereka ambil debt collector ini biasanya kan orang-orang yang ya kayak mana gitu loh. Ya saya miris juga sih sebenarnya karena kesulitan lapangan pekerjaan, ya kan. Tapi kalau soal mereka mau eksekusi, soal melaporkan, soal mereka mengajukan perkara pidana, itu nggak ada, ya. Dan habis itu buat teman-teman semuanya, inilah debt collector yang sebenarnya. Somasi ini adalah peringatan terakhir sebelum jam 11 malam ini kami proses data Anda di jalur hukum. Jadi dia bilangin, selesaikanlah tagihan Anda sebelum jam 11 malam. Ya, karena mereka sedang lembur. Kenapa harus jam 11 malam, Bang? Karena debt collectornya sedang lembur. Mereka belum bisa pulang karena target dia belum tercapai. Itulah ditekan Anda supaya jam 11 malam, supaya mereka bisa tutup buku, si debt collectornya mencapai targetnya, gajinya pun cair. Itulah sebenarnya. Tapi saya sangat disayangkan banget ya, mereka tidak menyebutkan secara tegas nama aplikasi mereka di sini. Memang mereka berlogo dari pinjol kredit pintar, tapi saya yakin banget begitu ini dilaporkan,
Mungkin dari pihak-pihak yang bersangkutan nomor-nomor seperti ini tidak terdaftar di sistem mereka. Paling juga jawabnya, setelah kita lakukan investigasi, nomor yang Anda laporkan tidak ada di sistem kami dan itu bukan dari kami. Ya, cuman itu aja. Paling gitu loh ya. Jadi buat teman-teman semuanya saya saranin, Anda jangan terlalu takut dengan ucapan-ucapan debt collector ini. Makanya dari kemarin-kemarin saya himbau lah Anda semuanya. Kalau memang duit Anda sudah tidak ada, Anda tidak lagi mampu untuk membayar, daripada Anda tertekan dengan ucapan-ucapan chat-chat WhatsApp seperti ini, ya, lebih baik untuk sementara waktu ganti dulu nomor Anda. Hapus dulu SMS Anda, hapus dulu WhatsApp Anda, ganti dulu email Anda. Ini demi menyelamatkan diri Anda. Kalau memang Anda sayang sama diri Anda, kalau akan ditekan setiap hari seperti ini. Efeknya apa kalau penekanan ini terus berlanjut? Pertama, Anda tidak akan fokus mengumpulkan uang. Kedua, Anda akan lalai. Ketiga, Anda akan ketakutan. Keempat, membuat Anda tidak tenang. Kelima, ya itulah, seperti yang kasus-kasus viral, ya nanti Anda berpikiran mentok, Anda kebingungan lagi mencari jalan, dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri. Itulah makanya buat teman-teman semuanya, sebisa mungkin kalau memang sudah tidak mampu bayar pinjol, daripada disibukkan gali lubang tutup lubang, lebih baik putus dulu semua komunikasi Anda yang terhubung langsung dengan pinjaman online. Insya Allah aman ya, daripada Anda menyibukkan diri setiap hari berada di titik di mana Anda tidak nyaman, di mana Anda kesetresan, di mana setiap hari Anda diancam dan ditekan ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.